kelompoknya Bapak Ibu. Oke, jadi misalnya kelompok 1 kan yang moderatornya kan Bu Silvi ya, Ya, Bu Siska. Nanti Bu Siska akan memoderatori di kelompok 3. Ya gitu. Kelompok 2 kan moderatornya Pak Predi. Pak Predi memoderatori kelompok Pak Mawardi. 1. Nah, gitu ya. Nanti kelompok 3 Mawardi siapa? moderator Bu Yuni ya. Bu Yuni nanti memoderatori kelompok 2, Bu Siska memoderatori kelompok 3 gitu. Karena apa? Karena pada sesi tanya jawab, kalau dia sebagai moderator enggak mau jawab dia. Wah, saya sudah bertugas nih. Jadi oke, jadi nanti pada saat diskusinya silakan tidak harus penyaji yang menjawab. Bisa siapa saja enggak tahu kelompoknya gitu ya. Oke. Jadi sistemnya gini Pak Predi. Pak Predi nanti moderator kelompok 1 ya Pak Predi ya. Nanti Pak Predi akan membuka jalannya diskusi. Kemudian Pak Predi mempersilakan penyaji di kelompok 1 Pak Chandra untuk memaparkan tugasnya. Waktunya kurang lebih maksimal 5 menit lah, jangan terlalu lama. Kemudian Pak Predi membuka jalannya diskusi tanya jawab antar kelompok ya. Oke, jadi silakan Pak Predi pandu apakah ada tanggapan atau pertanyaan baik dari kelompok 2 maupun dari kelompok 3. Kemudian terakhir saya akan memberikan resume atau memberikan feedback atau memberikan penguatan terhadap penyajian dari kelompok 1. Selesai, nanti baru ditutup diskusinya oleh Pak Predi selaku moderator untuk kelompok 1. Gitu ya Pak Predi ya untuk sistematika pelaksanaan diskusi penyajian kita pada hari ini. Baik, saya langsung saya persilakan Pak Predi moderator kelompok 2 untuk memoderatori presentasi dari kelompok 1. Pak Mawardi Pak, kelompok 2 itu Pak. Izin Pak. Pak Mawardi Pak. Oh Pak Mawardi, bukan Pak Predi. Oke, Pak Mawardi. Silakan Pak Mawardi. Boleh sih. Kelompok 1 tadi tentang apa Pak? Izin Pak, bertanya Pak. Kepemimpinan Pancasila ya? Kepemimpinan Pancasila Pak. Kepemimpinan Pancasila ya? Oke. Kepemimpinan Dibuka dulu Pak Mardi. Konteks dinamika kepemimpinan Pancasila dalam lingkungan strategis pelaksanaan tugas pemerintahan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, saya selaku moderator di kelompok 1 pada siang ini nyampaikan kepada rekan-rekan sekalian untuk pertama kelompok 1 untuk memaparkan apa aja kegiatannya untuk pada hari ini. Ya gitu Pak ya? Belum kan jawab. Ya. Oke ya. Betul Pak Mardi langsung. Jadi pada kelompok 1 silakan untuk memaparkan apa yang kegiatan yang kemarin disampaikan tentang pemimpinan Pancasila ini. Silakan untuk kelompok 1. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang pada rekan-rekan yang telah mengikuti pelatihan kepemimpinan pada siang hari ini. Perkenalan, kami dari kelompok 1 terdiri dari Bapak Ibu Sylvia Vista SFMM, Apriani Santi Pernaduna dan Ekonomi, dan saya sendiri Chandra Irawan Sarjana Hukum. Adapun judul kami pada siang hari ini analisis konteks dinamika kepemimpinan Pancasila dalam lingkungan strategis pelaksanaan tugas pemerintahan. Latar belakang pelaksanaan tugas pemerintahan langsung dalam lingkungan strategis yang dinamis, kompleks, dan penuh perubahan. Kepemimpinan untuk mampu menekan nilai-nilai Pancasila ke dalam keputusan kebijakan dan perilaku kerja. Perubahan ke teknologi terutama masyarakat, dinamika politik, tekanan ekonomi, serta ancaman informasi pengaruhi kualitas pemerintahan. Kepemimpinan Pancasila menjadi landasan etis agar perubahan setiap berorientasi pada kepentingan masyarakat dan persatuan bangsa. Konsep kepemimpinan Pancasila itu adalah kepemimpinan yang menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman moral, etika, dan arah pengambilan keputusan, karakter utama, berintegritas, adil,
manis, demokratis, gotong royong, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan publik. Pemimpin tidak hanya mengejar target organisasi, tapi juga memastikan proses pemerintahan yang langsung, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Aktualisasi 5 sila dalam kepemimpinan pemerintahan. Sila 1, ketuhanan yang Maha Esa, integritas, jujur, tanggung jawab, moral, dan penyalahgunaan kewenangan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil beradab, pelayanan yang humanis, non-skrit, menghormati martabat masyarakat. Sila ketiga, persatuan Indonesia, menjaga harmonis sosial, memperkuat toleransi dan konflik kepentingan yang memecah belah. Sila kelima, kerakyatan, pengambilan keputusan melalui dialog, partisipasi, musyawarah, keterbukaan. Untuk sila kelima, sila terakhir, keadilan sosial, kebijakan, dan penyelamanan diarahkan kepada Pak Chandra, itu share screen-nya apa itu? Tika cantik dan baik hati. Kok ada Tika cantik dan baik hati? Ibu Yuni Aryani agar tidak share screen, Bu, ya. Iya, nanti isi dapurnya ketahuan semua, Ibu. Bu Yuni ya, bukan Pak Chandra ya? Yun, dimasukin Yang dulu screen. Yun. Siap. Yun, kau tuh masuk tampil kau tuh, Dek. Masukin dulu Yun. Lanjut Pak ya. Ya, silakan. Ya, kami lanjutkan. Lingkungan strategis kelompok tiga. pelaksanaan tugas pemerintahan. Internal, kualitas sumber daya manusia, aparatur, budaya, organisasi, anggaran koordinasi, kepemimpinan, dan kapasitas digital. Eksternal, perubahan politik dan regulasi, kondisi ekonomi, perkembangan budaya, teknologi, lingkungan, serta eksistensi publik. Global, ketidakpastian publik, perubahan ekonomi global, keamanan, perubahan iklim, dan arus informasi lintas batas. Implikasi, pemimpin harus aktif tanpa kehilangan prinsip cepat merespon, mengabaikan kualitas. Kami lanjut Pak ya. Ya. Dan Kami dinamika dengar saja, Pak, kepemimpinan silakan. Pancasila dari kepemimpinan administratif menuju kepemimpinan adaptif dan kolaboratif, dari orientasi pada prosedur menuju keseimbangan antara keputusan inovasi dan hasil pelayanan. Dari komunikasi satu arah menuju komunikasi berfasilitatif dan berbasis data, dari ego sektoral menuju sinergi lintas perangkat daerah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan. Dari responsif reflektif menuju aktivasi risiko dan pengambilan keputusan berbasis bukti. Tantangan utama, kompleksitas masalah publik dan keterbatasan sumber daya manusia. Digitalisasi pemerintahan sekaligus meningkatkan risiko keamanan informasi dan disinformasi, terutama transparansi, kecepatan, dan kualitas pelayanan masyarakat. Potensi konflik kepentingan, korupsi, dan penyalahgunaan kewenangan. Resistensi terhadap perubahan dan kesenjangan kompetensi aparatur, menjaga eksistensi persatuan dan profesionalitas dalam lingkungan pemerintahan. Analisis strategis SWOT. Kepemimpinan Pancasila. 1. Landasan nilai yang kuat. 2. Orientasi kepemimpinan publik. 3. Gotong royong legislatif moral. Implementasi nilai belum selalu berkonsisten. 2. Kapasitas kepemimpinan. 3. Digital belum merata. Transportasi digital, kolaborasi pemitikan, keterbukaan informasi, inovasi pelayanan publik, polarisasi sosial, kepentingan sempit, perubahan regulasi, krisis kepercayaan publik. Kami lanjut, peran kepemimpinan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan sebagai teladan menuju integritas dan disiplin dalam perilaku sehari-hari. Sebagai pengarah, mencerminkan akan visi organisasi menjadi sasaran dan prioritas yang jelas. Sebagai penggerak
membangun motivasi, kompetensi, inovasi, dan budaya kerja sebagai kolaborator, mengubah perangkat daerah dan memangku kepentingan. Sebagai pengendali, memastikan risiko kinerja anggaran dan pelayanan dapat dipertanggungjawabkan. Strategi pengutamaan kepemimpinan Pancasila, penguatan integritas melalui keteladanan pemimpin, pengendalian internal dan transparansi, pengembangan kompetensi kepemimpinan adaptif digital, komunikasi publik, dan manajemen risiko, pengambilan keputusan berbasis data dengan tetap mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan keadilan, penguatan kolaborasi lintas unit dan partisipasi mengaku kepentingan, pengukuran kinerja yang menilai bukan hanya output tapi juga kualitas pelayanan yang berdampak bagi masyarakat. Matrik tindak prioritas. Jangka pendek, pemetaan masalah strategis, evaluasi SOP, penegasan peran dan penguatan komunikasi internal. Jangka menengah, peningkatan kompetensi digitalisasi proses kerja, penguatan kami ulangi, proses kerja, penguatan manajemen risiko, dan kolaborasi lintas sektor. Jangka panjang, mengubah budaya organisasi yang berintegritas, adaptif, inovatif, partisipatif, dan berorientasi hasil. Indikator keberhasilan, waktu layanan lebih cepat, kesalahan administrasi menurun, koordinasi meningkat, kepuasan pemangku kepentingan membaik, dan akuntabilitas meningkat. Dapat kami simpulkan, kepemimpinan Pancasila relevan untuk menghadapi strategis pemerintah yang terus berubah. Nilai Pancasila harus diwujudkan dalam keputusan, pengelolaan pelayanan, dan hubungan kerja, bukan sekedar slogan. Pemimpin pemerintah yang efektif harus mampu integritas, dapat inovasi, berkolaborasi, dan aktivitas. Kunci keberhasilan adalah konsistensi, keteladanan, kepemimpinan, penguatan kapasitas aparatur secara berkelanjutan. Terima kasih. Kami ucapkan mohon arahan dan bimbingan kepada Bapak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Demikian yang disampaikan. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah memaparkan tugasnya. Dan mungkin ada pertanyaan ataupun saran untuk masuk dari kelompok lain, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan teman-teman. Oke, silakan. Sudah diberikan kesempatan. Sampai 3 Pak ya. Silakan kepada teman-teman kelompok 2, 3, 4. Seterusnya yang ingin bertanya ataupun masukan atau saran, silakan. Ya, silakan, sudah diberikan kesempatan tuh sama Pak Mawardi selaku moderator. Nggak ada ya? Ya. Oke, Pak Mawardi, tunjuk saja Pak Mawardi. Satu orang dari kelompok 2, satu orang dari kelompok 1, Pak Mawardi. Biar ngomong nih Pak Mawardi. Ya, dari kelompok 1 silakan. Ya, kelompok 2, Pak. Ini kelompok 1 yang Nah, maju, Pak. kelompok 2 silakan. Bu Titin, mungkin Pak Freddy. Atau kelompok 3. Terlena semua mungkin Pak. Pemaparannya bagus tadi. Bisa terlena. Kelompok 2 ada Pak Freddy, Pak Mawardi, Bu Titin. Silakan Pak ini. Pak Mawardi. Siapa yang kira-kira yang Pak Mawardi minta suaranya itu? Bu Titin atau Pak Freddy? Silakan Bu Titin, mungkin ada Pak yang Ya, disampaikan. silakan Bu Titin. Ditanggapi Bu Titin. Tidak terlalu menyimak apa ya Pak? Terlena Kira-kira kami dari tadi Pak. poin yang disampaikan tadi oleh narasumber tadi,
isu aktual apa yang diangkat dari ininya tadi apa dari materinya tadi? Ini itu saja Pak. Oke, Ya, berhubungan dengan isu aktual ya. ya. Oke. Faktual itu ada. Kelompok 3. Kelompok 3 Pak Freddy, Pak Mawardi, ada Pak Haniran, Pak Agus dengan Bu Yuni. Siapa ini? Ya, Pak Agus mungkin Ya, ingin Pak tanya Agus. Silakan Pak ya, Agus. kelompok 1. Baiklah, terima kasih Pak. Di sini kami dari kelompok 3 Hmm. hanya ingin menanyakan apa yang menjadi dinamika kepemimpinan Pancasila pada daerah atau instansi kerja kita masing-masing yang menjadi pembahasan pada kelompok 1. Terima kasih atas waktu dan Oke. mungkin Ya, itu saja silakan Pak. Pak Mawardi. Berikan kesempatan menjawab. Tolong Zoom Bang, Zoom. Dengar gawe, pelan-pelan ya. Ya, silakan. Pak Mawardi beri kesempatan kepada kelompok 1 untuk menanggapi. Siapa saja? Ya, silakan pada kelompok 1 untuk menanggapi dari isu dari kelompok 2 tadi tentang isu aktual dari kelompok 2 tadi. Ya. Ya. Siapa saja? 3 orang nih. Bisa Bu Santi, bisa Bu Siska, bisa Pak Chandra. Buat yang kita buat nih Pak, itu dia. Iya. Kalau dia emang nelpon dan kegiatan ini dan Zoom. Izin ya Pak Chandra, Ya. Pak Lamsah, mungkin saya akan menanggapi pertanyaan dari Ibu Titin ya tadi ya, Ibu Titin. Ya, Pak ya, Bu. Chandra menyampaikan tadi kan kita temanya adalah dinamika kepemimpinan Bu, Pancasila. Bu. Ya, Ibu siapa Lanjut, itu yang Bapak dipanggil? biasa lagi. Bu, lanjut. Aku hampir kaget, kayak dipanggil Bu, apa ibu-ibu Bu? Nggak apa-apa, just kidding ya Pak ya, biar Iya nggak betul. Bu. nggak terlalu Itu serius Zoom. ya. Semakin Aduh, Pak, banyak ada lucunya, semua nih, Pak. semakin kita nggak ngantuk nanti Zoom-nya ya. Iya betul Oh ya, sekali. izin ya, dari makalah tema yang disampaikan oleh Pak Chandra tadi, kelompok 1 mengangkat isu dari temanya dinamika kepemimpinan Pancasila. Isu yang diangkat oleh kelompok 1, tema ini adalah tantangan utama kompleks masalah publik Betul. yang keterbatasan SDM-nya. Keterbatasan terkait digitalisasi, pemerintahan, sekaligus meningkatkan risiko keamanan informasi terhadap perubahan dan kesenjangan kompetensi aparatur sipil negara yang ada di instansi atau kota kabupaten tersebut. Kepemimpinan Pancasila itu kan dia itu menjaga netralitas, persatuan, profesionalitas dan di lingkungan pemerintah tersebut. Maka dari itu kami mengambillah temanya tadi lingkungan temanya tadi dulu. Judulnya itu analisis konteks dinamika kepemimpinan Pancasila dalam lingkungan strategi pelaksanaan sebagai tugas pemimpin. Jadi isunya yang kami angkat adalah tadi tantangan bagaimana kita sebagai pemimpin dalam pemimpin dalam memimpin secara profesional,
secara kesenjangan, secara retensi terhadap perubahan, atau tupoksi kita sebagai apa yang kita laksanakan sebagai pemimpin di dalam lingkungan pemerintah kita, instansi kita masing-masing, gitu Pak. Terus kalau apa yang terjadi, apa tadi pertanyaan satu lagi siapa Pak ya, maaf ya, apa yang menjadi dinamika pada Pak daerah Agus. masing-masing ya? Dari Pak Pak Agus Agus ya? tadi. Iya, Pak Ya, Agus ya. Ya, Bu. ya. Apa yang menjadi dinamika Hmm. pada instansi atau pemerintah daerah, Bu? Oh ya. Pada kepemimpinan Pancasila itu, Bu. Oh, apa yang menjadi dinamika pada daerah masing-masing terkait dinamika kepemimpinan Pancasila? Ya, yang terjadinya kalau saya pikir eh, seorang pemimpin itu kan memang harus bisa menjadi leader ya Pak ya, gitu kan? Di instansi, di pemerintahan kota kabupaten masing-masing. Menjadi leader untuk stafnya, untuk anggota-anggotanya yang ada di sesuai dengan tupoksinya. Jadi kalau saya pikir dinamikanya banyak, mungkin SDM-nya apakah dia bisa menggunakan secara digitalisasi atau dia secara modern, karena sekarang pemimpin kan tidak semua ya Pak Alam saya bisa menggunakan yang namanya komputer, mungkin kan dinamikanya komputer, atau dia mas atau dia hanya bisa apa namanya tuh bisa mengkonsep saja gitu kan, atau juga dia bisa eh apa namanya tuh eh memberikan saran saja. Banyak Pak dinamikanya, mungkin itu aja kali ya di instansi tersebut. Ya, saya pikir cukup untuk Mbak Siska kalau bisa ditambahkan. Menambahkan Ya, sedikit aja Ibu, izin Bapak. Ya, ya. Kalau dilihat dari kesenjangan antara orientasi pelayanan publik yang merata itu sesuai dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat. keadilan sosial dengan masih terbatasnya akses di daerah yang tertinggal, maka kita tidak boleh eh, apa eh, tidak perlu lagi aktualisasi proyek perubahan strategis bagi para pemimpin. Menambahkan sedikit aja, Ibu. Ya, Eh, izin menambahkan. Ya, silakan Pak Mawardi. Ya, silakan. eh, Salah satu yang ingin kami sampaikan dan dari Mika tadi, selain telah disampaikan oleh rekan kami tadi, ada juga dari Mika yang berpengaruh pada luas wilayah, jumlah penduduk, dan panjang jalan telah dibangun oleh daerah masing-masing. ya. Mikanya. Ini utamanya ya. Kok hilang suaranya? Ya, Oke, mungkin dinamikanya. karena Boleh gangguan menambahkan sinyal. sedikit, Pak Alamsah, Ya, boleh dinamikanya di silakan sini Bu kan Santi. kita yang Ya, silakan. disampaikan oleh Pak Chandra tadi di salah satu lembaran yang poin lembaran keempat ya Pak Chandra ya, di sana kan ada aktualisasi 5 sila. Nah, di sana ada Ya. 5 sila, saya angkat di sini, kita ngambilnya dari sila kelima Pak, dari Pancasila, dari dinamika eh, kepemimpinan Pancasila ini ada sila kelima mungkin terkait dengan pelayanan yang diarahkan pada pemerataan manfaat serta perlindungan kelompok rentan yang ada di kota kabupaten tersebut, gitu kan. Bisa dan juga mungkin kayak pengambilan keputusan melalui partisipasi, musyawarah, dan keterbukaan terhadap apa namanya terhadap masyarakat yang ada di sana, gitu, Pak. Kira gimana kelompok gua tadi, paparan kelompok 1 sama kelompok 3. Nah, ini kan jawabannya dari kelompok 1. Gak jelas. Dengan strategis, dinamika Ya, katanya kepemimpinan. mungkin nama waktu kan. Banyak waktu di kelompok kita yang belum ini. Mungkin saja Pak PI untuk sementara. Jadi saya selaku moderator
ucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk menjadi moderator. Dan mohon maaf, mungkin banyak kekurangannya, maklum baru pertama ini Pak WI. Itu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana Pak Mawardi? Nah, cepat-cepat bae ditutup. Siapa lagi? Kan belum feedbacknya dulu baru ditutup. Ya tapi tidak apa-apa lah. Ya, tidak apa-apa. Siapa? Iya. Baik, saya akan memberikan sedikit feedback, sedikit tanggapan terhadap paparan dari kelompok 1, kelompoknya Bu Siska, Bu Santi, dan Pak Chandra ya. Jadi kelompok ini berbicara tentang bagaimana dinamika kepemimpinan Pancasila ya dalam lingkungan strategis pelaksanaan tugas pemerintahan, khususnya di pemerintahan daerah ya, di pemerintahan daerah gitu. Nah, yang saya tanggapi, saya perhatikan bahwa dari kelompok 1 ini, saya bisa menyimpulkan dari kelompok 1 ini bahwa mereka merasa bahwa perlu sekarang ini kita untuk memantapkan kembali jiwa kepemimpinan Pancasila ini, terutama terutama pada pejabat dalam tataran pejabat administrator atau pejabat eselon 3 ya. Oke. Jadi di mana di paparan kelompok 1 tadi juga menyatakan bahwa sebagai seorang pemimpin yang dijiwai dari kepemimpinan Pancasila ya. Tadi saya lihat tadi bahwa kita harus mengaktualisasikan 5 sila ya dalam Pancasila sebagai dasar negara ya. Tadi kalau tidak salah ada contoh-contohnya diberikan ya. Kita lihat dari mungkin yang tadi yang diketuai Esa ada kata integritas, kejujuran dan sebagainya tadi. Nah, gitu ya. Oke. Nah, itu. Jadi kita tegaskan kembali dari kelompok 1 ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa sebagai seorang pemimpin dalam tataran pejabat administrator, kita diminta untuk selalu mengaktualisasikan ya nilai-nilai dalam Pancasila sebagai perwujudan dari jiwa kepemimpinan Pancasila yang ada dalam diri kita selaku pemimpin dalam tataran pejabat tataran eselon 3 atau pejabat administrator. Nah, gitu ya. Kemudian ada yang menarik, ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Bu Titin tadi, Bu Titin menanyakan kira-kira isu yang diangkat apa gitu ya. Oke. Nah, tadi saya juga sudah melihat sekilas ya bahwa isunya itu kalau saya simpulkan dari paparan Pak Chandra tadi, isunya itu sepertinya bagaimana sih kita selaku pejabat eselon 3 ini, sebagai pejabat administrator ini ya tetap ya memantapkan, menumbuh kembangkan jiwa kepemimpinan Pancasila, karena kalau kita sekarang ini sepertinya sudah terjadi dehidrasi atau semacam penurunan terhadap aktualisasi yang dikatakan oleh kelompok 1 tadi terhadap nilai-nilai dari Pancasila ya. Oke. Nah, itu. Kemudian dari Pak Agus tadi menanyakan dinamikanya di mana dinamika kepemimpinan Pancasila gitu ya. Dinamika kepemimpinan Pancasila. Jadi tadi ada juga dikatakan di kelompok 1 di Pak Chandra tadi berbicara tentang dinamikanya itu ya. Jadi dinamika dari kepemimpinan Pancasila bagi seorang pejabat administrator tadi, maka tadi di kelompok 1 kalau saya tidak salah tadi ada mengatakan bahwa kita diminta untuk menjadi pemimpin yang kolaboratif, kalau nggak salah tadi ya Pak Chandra ya, yang dinamika Betul, Pak, betul. kolaboratif dan juga adaptif. Nah, gitu. Inovatif. Ya, inovatif ya, Ya. Oke, jadi inovatif, adaptif dan kolaboratif. Nah, itulah letak dinamikanya Pak Agus dan yang lainnya ya. Karena kalau kita berbicara tentang kepemimpinan adaptif, itu kepemimpinan yang menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada di perubahan-perubahan terutama teknologi informasi yang mana memudahkan kita dalam melaksanakan pekerjaan. Ya, jadi kita harus beradaptasi. Ya, tadi di kelompok 1 mengatakan kita ini sebagai pemimpin harus punya sikap adaptif ya. Adaptif terhadap lingkungan. Nah, karena adaptif ini artinya dia menyesuaikan dengan perubahan. Nah, disitulah letak dinamikanya Pak Agus. Ya, jadi dinamika itu kan berubah-ubah terus dia. Ya, gitu. Dia tidak mantap. Ya, makanya ada yang bagus dari kelompok 1 tadi mengatakan bahwa kita harus menjadi pemimpin yang adaptif dan juga satu lagi kalau tidak salah tadi pemimpin yang
kolaboratif. Karena adaptif itu nanti larinya ke inovatif tadi, seperti katakan Pak Chandra di paparan tadi. Ya, ya, orang yang bisa berinovasi itu karena dia bisa beradaptasi dengan lingkungan. Nah, gitu. Pemimpin yang bisa melakukan inovasi, dia bisa beradaptasi dengan lingkungan. Dia bisa menyesuaikan dengan lingkungan dalam segala hal, gitu. Dan untuk melaksanakan inovasi, ada bagus sekali tadi dari kelompok satu tadi, kita juga nanti pemimpin yang kolaboratif. Ya, asal katanya kolaboratif. Artinya, kelompok satu menyarankan bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri. Kira-kira itu ya Pak Chandra, Bu Santi, Bu Siska ya. Kita sebagai pemimpin, tentu saja kita tidak bisa bekerja sendiri. Makanya bagaimana kita selaku pemimpin dalam tataran pejabat administrator itu menumbuh kembangkan jiwa kolaboratif dalam diri kita. Bagaimana kita boleh kolaborasi baik dengan bawahan kita, di bawah kita mungkin di staff ataupun di tataran eselon 4-nya maupun atasan kita. Apakah atasan kita gitu. Ya, jadi kolaborasi ini maupun dengan rekan-rekan sejawat kita. Nah, kayak misalnya Pak Chandra mungkin di Pol PP ada berapa bidang Pak Chandra di Pol PP itu Pak Chandra? Ada 4 bidang, Pak. Ada 4 bidang. Nah, mungkin bagaimana caranya Pak Chandra menyarankan kita ini harus bisa kolaboratif. Jadi bukan hanya kolaboratif dengan atasan maupun dengan bawahan, tapi dengan bidang-bidang yang di 3 itu. Nah, mungkin bidang Pak Chandra, Ya. kami punya kegiatan ini, bagaimana kita supaya berkolaborasi dengan bidang satunya misalnya. Misalnya Pak ada bidang Trantibun, kayaknya Pak Chandra ya, ada bidang apa gitu. Ya. Nah, mungkin. Betul, Pak. Oke, maka ini kita bisa bekerja sendiri, maka kita harus kolaboratif. Nah, pada saat kita menumbuh kembangkan jiwa kepemimpinan adaptif dan kolaboratif, kembali kita tegaskan harus dijiwai dari nilai-nilai atau jiwai dari kepemimpinan Pancasila, yaitu jiwa kepemimpinan yang didasarkan kepada sila-sila yang ada di Pancasila. Oke, itu saja tanggapan saya. Menarik sekali paparan dari kelompok satu ya. Mari sama-sama kita apresiasi kelompok satu dan juga moderatornya tadi dengan memberikan tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Salut untuk kelompok satu dan moderatornya tadi ya. Baik. Baik, kita lanjut ke kelompok 2. Kelompok 2 ada Bu Yuni ya. Bu Titin ya. Bu Titin, Pak Mawardi dengan Pak Haniran ya. Siapa tadi? Yang moderatornya dari kelompok 3. Kelompok 3 tadi Bu Yuni moderatornya ya. Pak Haniran. Kelompok 2 tuh Bu Titin, Freddy, Mawardi, Pak. Oke ya, itu yang kelompok 2. Silakan moderatornya kelompok 3. Moderator kelompok 3 siapa? Haniran ya. Silakan dibuka. Ya. Nanti sebelum ditutup saya memberikan feedbacknya dulu ya Pak moderator ya atau Bu moderator. Oke, silakan. Kelompok 1 dan 3 siap-siap untuk memberikan tanggapan nanti. Pak Haniran belum kedengaran Pak Haniran? Nggak ada suaranya. Iya, nggak ada suaranya ya? Nggak ada suaranya, Pak Haniran. Betul, nggak ada suaranya ya? Audionya dibuka dulu kali itu. Sudah dibuka ya Pak Haniran? Sudah? Pak Haniran. kelas sudah berhubung. Pak Haniran. Atau volumenya agak digedekan sedikit. Oh, betul, sudah ini Bu Santi sudah dibukanya. Tidak lagi di mute kalau kata. Mute ya. Iya, bukan mute. Kalau masih di Sabtuan, Pak Haniran nih Pak. Iya.
Atau mungkin ada yang bisa menerjemahkan bahasa bibir gimana? Pak Freddy bisa, Pak? Gitu, Pak Freddy bisa ya? Iya. Pernah kursus Pak Freddy ya? Bahasa isyarat. Iya. Diklik ininya Bu Yuni, yang gimana ya? tayangannya Bu Yuni. Yun, kenapa WA Yuyun masuk ke sana, Dek? Iya, makanya aku mau ngebukanya kayak mana ya? Klik yang beranda itu Bu, beranda, coba Bu. Beranda tuh yang mana, Pak? Itu di bawah itu ada beranda Google Classroom tuh. Inbox, kan ada kan? WhatsApp, PKA, beranda, yang mana itu? WhatsApp-nya saya matiin aja deh. Nggak usah yang ini Bu, ini nih. Udah. Siapa itu Bu? Sudah kabar suaminya, Bu. Dapat tuh. Kenapa? Lagi di Raja Ampat ya? Oh enggak, itu anak saya, Pak. Oh, anaknya. Mau menayangkan ini kayaknya kelompok 2 nih. Nayangkan bahan tayang Ibu Santi ya? Iya, Ini Mas kayaknya Fahmi kan kita apa nanti saya ke jadi sini moderatornya? OL-nya ya Pak ya, mungkin ke sini ke OL-nya. Di mana ini Bu Santi? Kayaknya ini di mana? Lampung ya? Lampung ya? Lampung. Oh, iya. Oh, udah belum saya ini ya, belum saya apa namanya? Enggak Bu Santi, kita OL-nya Bu Santi naik pesawat Bu Santi. Alhamdulillah. Iya. Dengan senang hati. Mana, Masih, Pak? Dek? Masih, Yuyun? Apa? Yang bahan tayang tadi, Ibu kan mau bukanya di Google Classroom kan Bu Yuni kan? Nah, tadi aturannya diklik saja Bu, langsung saja diklik ke Google Classroom tadi. Nanti Oh, saya muncul. masih kelihatan ya ininya ya, WA saya ya. Enggak, itu Iya, Bu. Nah, itu tuh. Coba buka beranda Classroom itu. Klik yang itu di atas itu coba. Ah, itu ya. Muncul Iya. enggak? Lalu? Nah, coba lihat tugasnya dikumpulkan oleh Ibu. Oh, Nah, iya. itu peta angka 1 klik tuh. Nah, itu Bu ada tuh. Iya. Oke. Kelompok. Yes, that's right. Kelompok. Nah, mana tuh? Mana ini filenya? Daftar tugas. Oh, daftar tugas. Oke, ya betul. Hari ke-12, Bu. Hari ke-11, Bu. Bentar di bawah. Nah, ada, Bu. Sudah hari mana sih? Tugas kelompok yang ke-11. Yang di ini, yang di Yang selesai kali coba. Tuh, bawah. Tapi kan belum tugas saya. Itu individu yang kelompok. Itu yang kelompoknya, Bu. Kan belum waktunya kelompok 3, saya kelompok 3, Pak. Oh. Tapi kenapa Yuyun tayang? Enggak, aku mau ngapusnya, malahan aku nggak ngerti cara ngapusnya. Iya, mestinya anggota kelompok 2 siapa kelompok 2? Pak Freddy, Pak Mawardi, Pak. Sama Ibu Titin. Pak Freddy, Pak Mawardi dengan Ibu Titin. Yaudah, saya moderatornya aja ya. Oh iya, sudah, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta PKA angkatan 1 tahun 2026. Ya. Saya akan bertindak sebagai moderator untuk bagi kelompok 2 ya. Ya, benar. Ya, saya persilakan kelompok 2 untuk menyampaikan paparan tugasnya hari ini. Singkat pada jelas. Bagus, Bu Yuyun, bagus. Tersempat ikan gabus ya Bu Santi. Iya, betul. Semakin cepat semakin bagus. Slide-nya ditampilkan nggak Pak Freddy? Atau gimana? Oh, itu ada. Oh iya, siapa yang menampilkan? Asrot, asisten sorot. Iya, saya tuh mau jadi asisten sorot tapi nggak berhasil. Iya, kita kelompok 1 tadi nggak tayang ya. Iya, Bu. Nggak tayang ya. Lupa ya Bu Siska ya. Iya. Keasikan ngelihat Pak Chandra ngomong itu memaparkan. Terpesona Bu ya, terpesona. Iya. Tapi nggak apa-apa, jadi banyak nggak lihat, banyak nggak nanya jadinya. Oh iya. Betul itu Bu, karena nggak ada teksnya jadi bingung kan, cuma dengar aja. Berarti kita
bagian Tapi dari Bu Titin nanya tadi kan? strategis Nanya kepemimpinan Perdana, tadi. Pak. perdana dan nggak banyak yang tanya. Alhamdulillah ya Bu Siska. Tugas kelompok kebangsaan Freddy. Sudah dibuka Pak Freddy? Ya, diklik aja itu Pak. Filenya ya, diklik filenya Bapak. Sudah nampak, Pak? Belum? Belum Pak Freddy. Belum diklik. Nanti saya ajarin ya caranya ya. Nanti Pak, untuk Bapak tidak. Atau nggak apa-apa dibaca seperti kita tadi aja. Nah ya. Nah ini nih. Nah, udah Baik, muncul tuh. Ya, udah muncul. baik. Terima kasih Pak Alamsriel atas waktunya. Kami kelompok 2 akan memaparkan tentang materi wawasan kebangsaan. Ya. Wawasan kebangsaan ini bertujuan untuk menumbuhkan cinta tanah air, memperkuat persatuan, dan membangun negara. Tujuan pembelajaran ini yang pertama memahami, menjelaskan pengertian landasan dan unsur pentingnya wawasan kebangsaan. Yang kedua menghayati, menunjukkan sikap cinta tanah air, toleransi, dan semangat persatuan. Yang ketiga menerapkan, menghubungkan wawasan kebangsaan dengan kehidupan sehari-hari di dunia kerja. Apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan berdasarkan persatuan dan kesatuan. Inti gagasannya, wawasan kebangsaan memperkuat wawasan kebangsaan menempatkan persatuan Indonesia sebagai kekuatan utama dalam menghadapi keberagaman dan tantangan nasional. Cara pandang melihat Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah bangsa dan kepentingan nasional. Sikap mengutamakan kepentingan bangsa, menghargai perbedaan, serta menjaga keutuhan NKRI. Next. Landasan wawasan kebangsaan ada 4 fondasi yang saling menguatkan. Yang pertama Pancasila, nilai dasar dan ideologi bangsa, Undang-Undang 1945, landasan konstitusional kehidupan bernegara, yang ketiga NKRI, kesatuan wilayah dan kedaulatan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Next. Nilai-nilai utama. Nilai kebangsaan terlihat dari tindakan, bukan hanya slogan. Cinta tanah air, bangga dan peduli terhadap Indonesia. Persatuan, mengutamakan kebersamaan di atas perbedaan. Toleransi, menghormati suku, agama, budaya, dan pandangan yang berbeda. Gotong royong, bekerja bersama untuk kepentingan umum. Integritas, jujur, bertanggung jawab, dan konsisten dengan nilai-nilai bangsa. Serta bela negara, berperan sesuai profesi untuk menjaga bangsa dan negara. Next. Indonesia beragam namun satu. Keberagaman adalah kekuatan ketika dikelola dengan persatuan. Keberagaman budaya, bahasa, suku, tradisi, hidup berdampingan. Perbedaan tidak boleh menjadi alasan untuk diskriminasi atau konflik. Bhinneka Tunggal Ika mengerjakan persatuan tanpa menghapus keberagaman. Kuncinya saling menghormati, dialog, gotong royong, dan keadilan. Aksi nyata mulai dari diri sendiri. 5 kebiasaan sederhana yang bisa dilakukan kita. Yang pertama, menghormati perbedaan, memeriksa informasi sebelum berbagi, mengutamakan kepentingan bersama, membantu dan bekerja sama, menjaga nama baik dan persatuan Indonesia. Tantangan wawasan kebangsaan, tantangan dapat datang dari ruang nyata maupun ruang digital. Yang pertama, hoak dan disinformasi. Informasi palsu dapat memecah masyarakat dan memicu konflik. Intoleransi, penolakan terhadap perbedaan melemahkan persatuan. Radikalisme, paham ekstrim dapat mengancam kehidupan berbangsa. Individualisme, kepedulian sosial dapat menurun jika kepentingan pribadi diutamakan. Wawasan kebangsaan di era digital.
Jadilah warga negara yang cerdas, santun, dan bertanggung jawab, di mana saring sebelum sharing, periksa sumber, tanggal, kontak, dan kredibilitas informasi sebelum menyebarkannya. Etika bermedia. Hindari ujaran kebencian, penghinaan, dan provokasi. Gunakan bahasa yang membangun. Konten positif. Promosikan budaya. Promosikan budaya, prestasi, gotong royong, dan hal-hal yang memperkuat persatuan. Penerapan dalam kehidupan dan dunia kerja. Wawasan kebangsaan harus hadir dalam perilaku sehari-hari, bekerja secara profesional, memberikan pelayanan adil kepada semua, menghargai rekan kerja yang berbeda latar belakang, mengutamakan kepentingan masyarakat dan organisasi, menjaga integritas, disiplin, dan tanggung jawab, menyelesaikan perbedaan melalui komunikasi dan musyawarah, menggunakan teknologi secara bijak untuk mendukung kepentingan bersama. Selanjutnya, studi kasus singkat. Situasi dua kelompok memiliki pandangan berbeda tentang program kegiatan. Percakapan di grup mulai memanas dan muncul komentar yang menyerang pribadi. Sikap yang tepat, tenangkan situasi, fokus pada masalah, dengarkan semua pihak, verifikasi informasi, lalu cari keputusan melalui musyawarah. Nilai kebangsaannya, toleransi, persatuan, musyawarah, gotong royong, dan tanggung jawab yang termuat dalam Pancasila, yaitu sila keempat. Gotong royong. Kesimpulan, kenali, pahami Pancasila, Undang-Undang 1145, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, hayati, tumbuhkan cinta tanah air, toleransi, integritas, dan gotong royong, amalkan, buktikan melalui perilaku di rumah, lingkungan dunia kerja, dan ruang digital. Berbeda itu nyata, bersatu adalah pilihan. Terima kasih. Demikianlah Pak, pemaparan dari kami kelompok 2. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah memberikan paparan yang berjudul, hari ini temanya berjudul wawasan kebangsaan. Baiklah Bapak Ibu peserta PKA, selanjutnya kami mohon tanggapan dan masukan dari para peserta sebagai bahan penyempurnaan pembahasan. Dari kelompok 1, kelompok 3. Kalau tidak ada yang raise hand atau mau bertanya, Bu Yuni punya hak prerogatif untuk menunjuk. Iya. Yang sudah ditunjuk Bu Yuni tidak boleh nolak ya. Siapa Bu Yuyun? Coba Kelompok 1. saya kelompok 1, Ibu Santi. Ibu Santi ini saya sangat senang sekali mendengarkan Ibu Santi kalau Ibu sudah memberikan paparan. Kebiasaan itu Bu Yuyun. Bu Yuni ini selalu bikin deg-deg der ya. Oke lah kalau begitu, terima kasih Ibu Yuni Aryani atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 1 untuk menanggapi atau bukan menanggapi ya, bertanya dari paparan yang sudah disampaikan oleh kelompok 2 tadi. Apa ya kira-kira ya? Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, gini aja. Apa tujuan dari pembelajaran dari wawasan kebangsaan di unit kerja atau ruang lingkup kerja tersebut? Apa tujuannya untuk kita sebagai apa namanya tuh calon pemimpin dari administrator. Ya, betul. Terus apa aksi nyata dari diri sendiri terhadap tadi ada terhadap tantangan wawasan kebangsaan yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi. Itu tadi ada kayaknya tantangan dari wawasan kebangsaan tersebut. Cukup Bu Yuni, kayaknya 2 aja ya. Mau 10 sebenarnya. Cuma nanti Ya cukup, takutnya nanti waktunya tidak yang lain nggak bisa ya, nanya. waktunya tidak sempat Bu. Ya saya mohon untuk kelompok 2 untuk memberikan tanggapan dari pertanyaan Bu Santi di kelompok 1.
Langsung ditanggapi atau kelompok yang lain bertanya dulu? Boleh langsung ditanggapi, Ibu. Kelom- Jadi pertanyaannya tadi Pak, langsung aja Pak Alam, gimana Pak? Ya, tergantung Tujuan moderator. pembelajaran dari wawasan kebangsaan Iya. tersebut. Oh iya. Moderator yang Iya, punya. boleh kelompok 2 boleh langsung menanggapi Oh pertanyaan iya, dari tadi Ibu Santi. siapa ya itu? Saya dulu Pak ya, mungkin nanti yang lain bisa menambahkan. Pak Boleh. Freddy atau Pak Mawardi. Tadi Ibu Santi menanyakan tujuan wawasan kebangsaan ini ya, Iya, sebagai kita ini Tujuan di pembelajarannya, tujuan tujuan pembelajaran pembelajaran ini wawasan kebangsaan tersebut. Nah, tujuannya ini malah kita sebagai kepemimpinan ini memberikan teladan dan penguatan budaya integritas, peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Proses pengendalian yang dilakukan dengan wawasan kebangsaan ini bisa berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Mungkin itu, Bu, tujuannya. Yang kedua Ya, itu penerapan di dunia kerja. Kalau di dunia kerja kita sebagai iya, pemimpin tujuan administrator ini ya, sinkronisasinya. ya sinkronisasi dalam dunia kerja kita sebagai pemimpin administrator yang berkomitmen menjadi pemimpin perubahan yang mampu menginternalisasikan nilai-nilai wawasan kebangsaan yang ada di dalam dunia kerja. Nilai-nilai tersebut Ya. menjadi modal utama kita untuk membangun budaya kerja yang kolaboratif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat, sehingga bisa mendukung terwujudnya pembangunan daerah kita masing-masing. Mungkin begitu, Bu. Apabila ada tanggapan, boleh. Mungkin teman-teman lain bisa menambahkan. Ini izin untuk menambahkan sedikit. Halo, halo, Ya, ya. moderator. Ya, Baik, kedengaran itu tadi Pak. pertanyaan dari Ibu siapa tadi ya? Bu Santi. Ibu Santi. Santi, tujuan pembelajaran dari wawasan kebangsaan di unit kerja, Bu ya. Nah, jadi Ya, dari sini yang jelas sesuai dengan judul dari tema kami tadi, wawasan kebangsaan. Yang pertama, tujuan kita agar calon pemimpin kita mampu memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi menjadi pemimpin yang berintegritas, bisa bertanggung jawab, adil, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Juga bisa dengan kita memahami wawasan, para pemimpin itu bisa membangun persatuan dan kerjasama di lingkungan unit kerja. Juga bisa mengambil keputusan secara objektif, tidak tidak diskriminatif. Juga sebagai pemimpin dengan memahami wawasan kebangsaan kita bisa menjadi teladan bagi bawahan dalam disiplin, loyalitas, etika, dan pelayanan publik. Jadi intinya calon pemimpin itu diharapkan tidak hanya bisa atau mampu mengelola pekerjaan saja, tetapi juga harus mampu menjadi perekat persatuan, teladan bagi penggerak pelayan publik yang berlandaskan nilai-nilai kebangsaan. Dan juga tadi Ibu juga menanyakan tentang aksi nyata dari wawasan kebangsaan. Contoh dari aksi nyata yang dapat dilakukan di unit kerja, yang pertama yaitulah kita bisa memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan. Yang kedua, sebagai seorang pemimpin kita juga bisa membangun budaya kerja gotong royong dan saling membantu antar pegawai. Seterusnya, kita bisa menghargai perbedaan suku, agama, budaya, pendapat, dan latar belakang pegawai. Dengan itu, pegawai kita merasa nyaman dan bekerjanya seolah-olah kita tidak selalu ditekan untuk menghasilkan, tetapi bekerja sebagai satu keluarga, satu kesatuan. Mungkin
Bu Moderator, tambahan dari kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya dari kelompok 2. Jadi sebagai pemimpin, intinya saya tadi mengambil kesimpulan sebagai pemimpin untuk berintegritas, adil, dan memahami agar dapat mengambil keputusan dengan objektif. Demikian Ibu Santi dari kelompok 1, tanggapan dari kelompok 2. Mungkin ini Ya, Bu terima kasih. Yuyun, izin Bu Ya. Yuyun. Ya, karena mengingat waktu juga masih ada satu kelompok lagi, mungkin Ya. cukup satu tanggapan saja Bu Yuyun ya. Ya, dilama-lamain Pak, karena kelompok 3 kelompok saya itu. Biar kelompok 3 juga mendapat kesempatan untuk Ya. ya. Nah, Jadi, ya. jadi cuma satu Ya. tanggapan yang dari Bu Santi tadi aja Ya, ya. Bapak ya. Ya, selanjutnya Ya, terima kasih. kami mohon tanggapan dan arahan dari Pak Alam Syahri sebagai WI terkait materi dan diskusi yang telah disampaikan oleh kelompok 2. Baik, terima kasih pada Bu Yuyun selaku Sama-sama. selaku moderator ya. Bu Yuyun ya. Kalau kata Iya, Mangga itu Bu Yuyun ya. Bu Bukan Yuyun. Yuyun ya. Yuyun ya. Masa ini hari-hari panggil Yuyun, Pak. Iya. Yuyun panggilannya. Iya. Oke, baik. Oke, yang pertama yang akan saya tanggapi isi bahan paparan dari kelompok 2. Kelompok 2 ada Bu Titin ya, Bu Titin, Pak Mawardi, Pak Freddy ya. Oke, saya melihatnya kelompok 2 dia lebih kepada bagaimana bagaimana menumbuh kembangkan sikap wawasan atau perilaku wawasan kebangsaan ini ya, gitu ya. Di mana tadi di kelompok 2 dimulai dari dia menjelaskan apa sih wawasan kebangsaan, kemudian secara umum, kemudian dia ada landasannya, kemudian dia mengerucut lagi ya, bagaimana sih cara menunjukkan aksi nyata bahwa kita memiliki wawasan kebangsaan yang tinggi gitu ya. Oke. Dari secara umum baru dihubungkannya ke hubungannya dengan dunia kerja atau hubungannya dengan pejabat administrator dalam tataran pejabat administrator ya. Jadi saya melihatnya untuk bahan tayangnya sudah atau isi paparannya sudah mengarah ya. Cuma ada satu tadi yang kelompok 2 ini belum menampakkan bagaimana sih dinamika dari wawasan kebangsaan ini bagi pejabat administrator gitu ya. Oke, kira-kira kalau kita kembalikan sekarang ini apa sih yang terjadi gitu. Apa sih yang terjadi dengan pejabat administrator kaitannya dengan wawasan kebangsaan gitu ya. Oke. Oke, akan tetapi ada menyinggung. Oke. Tapi dia lebih kepada kasus tadi kayaknya tadi ya Bu Titin ya. Ya. Kasus bagaimana sebagai seorang pejabat administrator itu ya. Kasus tadi bagaimana kita supaya tidak terjadi perpecahan gitu ya. Gitu ya Bu. Ya, betul Titin, Pak. ya. Supaya tidak terjadi perpecahan. Nah, ini merupakan apa ya? Ya dijelaskan kembali tadi oleh Pak Freddy ketika Bu Santi tadi menanyakan kepada Pak Freddy kaitannya dengan pejabat administrator. Tadi Pak Freddy sudah menjawab itu. Jadi jawaban Pak Freddy tadi sudah pas, artinya oke, Pak Freddy mengaitkannya dengan ada 3 peran, tugas dan peran dan kedudukan dan peran kita ASN ini, PNS ini ya. Oke, tadi salah satunya dikatakan Pak Freddy tadi, ya. Jadi kita sebagai ASN kan pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, sebagai perekat pemersatu bangsa. Nah, itu yang ditembak oleh Pak Freddy tadi yang perannya sebagai perekat pemersatu bangsa. Jadi, sebagai seorang pemimpin dalam tataran pejabat administrator, kita harus juga menumbuh kembangkan ya nilai wawasan kebangsaan sehubungan dengan menjalankan peran yang ketiga yang dikatakan Pak Freddy tadi. Kita sebagai perekat pemersatu bangsa. Nah, kemudian hubungannya dengan pelayanan publik seperti dikatakan Pak Freddy tadi, kita sebagai pelayan publik dalam memberikan pelayanan publik kita tidak membeda-bedakan. Artinya kita memberikan standar yang sama. Gitu tadi ya. Jadi standar yang sama sesuai dengan SOP-nya gitu. Ya, sesuai dengan SOP-nya. Jadi kata Pak Freddy tadi ya, kita tidak membeda-bedakan dalam memberikan pelayanan. Nah, kenapa? Kita kaitkan dengan wawasan kebangsaan. Cara pandang kedaulatan negara kita, kalau kita membeda-bedakan akan dikhawatirkan akan timbul perpecahan. Gitu ya. Tadi kan Pak Freddy mengatakan, ya biasanya dalam lingkungan kerja kita ini kan
dalam lingkungan kerja ini kan pasti beragam ya, asal usulnya gitu, latar belakangnya gitu, seperti yang dikatakan oleh kelompok 1 tadi ya, yang di salah satu landasan dari wawasan kebangsaan, kalau tidak salah di kelompok 2 tadi mengatakan adanya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalau kita lihat konsep Bhinneka Tunggal itu bahwa dia berbeda-beda kan, tapi dalam satu kesatuan gitu. Nah, itu yang dikatakan oleh Pak Freddy tadi, bahwa ya dalam lingkungan kerja kita tentu saja ada perbedaan, baik suku, kata Pak Freddy tadi, agama gitu Pak Freddy ya, agama, latar belakang budaya, adat, sebagainya. Nah, bagaimana kita sebagai seorang pejabat administrator mengakomodir ini, perbedaan ini sebagai suatu persatuan, bukan sebagai suatu perpecahan. Nah, itu kaitannya dengan wawasan kebangsaan. Itu saja tanggapan saya kembalikan kepada moderator. Silakan Bu Yuyun. Baik, terima kasih atas tanggapan, masukannya Pak Alam Syaril sebagai WI. Kami mohon maaf apabila selama menjadi moderator ada kesalahan. Maklum Pak, namanya juga baru pertama. Jadi saya tutupi ya Pak dengan sedikit pantun Pak. Boleh. Mari kita jawab sama-sama ya. Burung dara, burung cendrawasih, cakep. Terbang jauh hingga Papua. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik, kita apresiasi untuk moderator dari kelompok 2 dengan memberikan tepuk salut. Salut. Oke, terima kasih Bu Yuyun yang sudah memandu jalannya diskusi. Sama-sama, terima kasih Bapak. Baik, kita masuk ke kelompok 3, kelompok terakhir untuk paparan hari ini. Ya, kayaknya hari ini Bapak Ibu ada shift the bell juga kayaknya ya, sama kayak kemarin ya. Jadi tugas individu kayaknya nggak sempat untuk dipaparkan. Atau kita mau paparan tugas individu sampai jam 6 kita, nggak apa-apa. Waktunya Pak habis. Waktunya Pak. Oh gitu ya, Itu senjata kami kayaknya Pak Alam Syaril. Kalau ibu-ibu ini Pak, kalau sore banyak pekerjaan. Iya, kalau sore mama ini rempong ya Bu Santi ya. Ya benar Pak. Iya. Ya Bu Yuyun, Coba lihat ya, ibu-ibunya. Bu Siska, Apakah ya, benar kalau dia mama pakai sore-sore atasan rempong, dan ya. bawahan yang benar itu? Mau cek Baik, riset saya langsung juga. saja persilakan Lagi. moderator kelompok 1 untuk memandu jalannya diskusi kelompok 3. Silakan. Tadi siapa, Bu Siska ya? Ya silakan, Pak, Bu Siska. izin Pak. Ya, Selamat silakan, Bu sore Siska. Bapak Ibu sekalian peserta PKA Angkatan 1 2026. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Sylvia Francisca selaku moderator akan memandu jalannya presentasi kelompok 3 tentang bela negara. Tanpa menunggu lama-lama, marilah kita sambut pemateri dari kelompok 3 untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat saya persilakan. Izin Pak Alamsa, kok di layar saya masih ada Ibu ini ya, Ibu Titin ya. Nah, Oh, Bu iya. Titin ya. Yang Papa yang ini tadi Bu Titin ya, share screen tadi ya. Bukan, tadi Pak Freddy yang itu tadi yang pemaparan tadi. Tapi saya nggak ada lagi Bu share screen-nya Bu. Titin Suwarni ya. Saya Titin. mau share kayaknya tapi takut nanti keluar. Sudah dikeluarin Bu. Keluar ini ya Bu ya. Iya, Rumpian Saya mama keluar. tadi ya Bu Yuyun. Iya Pak. Maaf ya Pak Agus. Silakan Pak Agus. Baiklah, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih? Baiklah, saya Muhammad Agus Alamsyah mewakili kelompok Sinyal 3 ini kali. akan menyampaikan paparan dari kelompok 3 yang bertema bela negara dalam lingkungan strategis pelaksanaan tugas pemerintahan daerah. Pendahuluan bela negara dalam lingkungan strategis pelaksanaan tugas pemerintahan daerah diwujudkan melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penyusunan kebijakan lokal yang selaras dengan kepentingan pertahanan nasional. Pemerintah daerah memegang peran penting melalui pendekatan regulasi kepemimpinan strategis dan penguatan aparatur sipil negara.
Bela negara bukan hanya konsep tetapi aksi nyata dalam kinerja ASN. Tantangan era global menuntut integritas, profesionalisme, dan adaptasi. Pemerintah daerah berperan strategis menjaga stabilitas dan pelayanan publik. Dengan Pancasila, ASN menjadi garda terdepan kemajuan daerah. Rumusan masalah. Apa yang dimaksud dengan bela negara dalam konteks pemerintah daerah? Bagaimana pengaruh lingkungan strategis terhadap pelaksanaan pemerintah daerah? Bagaimana implementasi nilai-nilai bela negara dalam pelaksanaan tugas pemerintah daerah? Tujuan, menjelaskan konsep bela negara dalam pemerintahan daerah, mengidentifikasi tantangan lingkungan strategis dalam pelaksanaan tugas pemerintahan daerah, mendeskripsikan implementasi nilai-nilai bela negara dalam pemerintahan daerah. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dilandasi cinta tanah air, kesadaran berbangsa, serta setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pemerintahan daerah, bela negara diwujudkan melalui kinerja ASN yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Lingkungan strategis, globalisasi, arus informasi bebas dapat mempengaruhi nilai nasionalisme dan budaya kerja ASN. Digitalisasi, pelayanan publik dituntut cepat, transparan, dan berbasis teknologi. Tuntutan masyarakat. Masyarakat semakin kritis menuntut pelayanan yang profesional dan akuntabel. Kondisi daerah, kami mengambil contoh Kabupaten Lahat. Otonomi daerah, potensi SDA besar, yaitu potensi tambang dan perkebunan, belum sepenuhnya optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah, kewenangan besar harus diimbangi dengan tanggung jawab dan integritas yang tinggi. Permasalahan tantangan. Satu, rendahnya integritas ASN. Masih adanya praktik KKN yang melemahkan kepercayaan publik. Kedua, pelayanan publik belum optimal. Masih lambat atau kurang responsif dan belum merata. Tiga, pengaruh globalisasi. Membuat nilai nasionalisme dan kedisiplinan mulai tergerus. Keempat, pemanfaatan potensi daerah belum maksimal. Sumber daya alam yang besar belum sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kelima, pengawasan yang lemah sehingga kurangnya kontrol terhadap kinerja dan kebijakan di lapangan. Pembahasan. Disiplin dan profesionalisme ASN. Bekerja sesuai aturan, tepat waktu, dan bertanggung jawab. Pelayanan publik prima, cepat, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Anti korupsi dan integritas. Menolak segala bentuk penyimpangan dalam tugas. Pemanfaatan teknologi. Digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Pengabdian kepada masyarakat, mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Implementasi bela negara tercermin dari kinerja nyata ASN dalam melayani masyarakat dan menjaga kepercayaan publik. Solusi ataupun strategi. Penguatan integritas ASN, penegakan disiplin budaya, anti korupsi dan etika kerja. Digitalisasi pelayanan publik. Sistem online untuk meningkatkan kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas. Pengawasan dan transparansi, monitoring ketat, serta keterbukaan informasi publik. Peningkatan kompetensi ASN. Pelatihan pengembangan kapasitas secara berkelanjutan. Optimalisasi potensi daerah. Pemanfaatan sumber daya alam dan peningkatan PAD untuk kesejahteraan masyarakat. Kesimpulan, bela negara dalam pemerintahan daerah diwujudkan melalui kinerja ASN yang berintegritas dan profesional. Kedua, tantangan lingkungan strategis menuntut pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel. Tiga, dengan penerapan nilai Pancasila, bela negara menjadi kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan kemajuan daerah. Terima kasih. Kami dari kelompok 3 mengharapkan saran dan arahan dalam presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Baiklah, terima kasih kepada pemateri Pak Agus atas pemaparan yang luar biasa. Kini kita buka sesi tanya jawab atau ada yang memberikan tanggapan. Kita batasin satu Satu orang orang atau saja, dua Bu orang ini. Oh, Siska. satu orang aja. Satu Ya, orang aja rekan-rekan. Terima kasih. silakan kelompok 1 atau kelompok 2. Mengingat waktu. Kalau saya tanya bisa, Pak? Oh, boleh, Yang silakan langsung aja, tak apa-apa. Mau tanya. Silakan Bu Siska Baiklah, sekalian. terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana sikap Anda, bagaimana sikap Anda jika menemukan berita hoak, informasi yang memecah belah bela negara? Baik, Ibu Siska, saya akan menanggapi bagaimana sikap kita apabila kita menerima ada berita hoax ya. Kebetulan saya itu di bagian umum, Bu. Di bagian umum itu banyak sekali berita hoax yang sering diceritakan. Ya, untuk berita-berita hoax itu sebenarnya menurut saya tidak perlu ditanggapi, Bu. Karena semakin kita tanggapi, berita hoax itu akan semakin menyebar kemana-mana. Jadi menurut saya, bila ada berita hoax, yang kita lakukan adalah kita diam saja atau kita bisa berkomunikasi untuk bagian kominfo atau protokol dan kita berkolaborasi untuk menyampaikan berita untuk menanggapi berita tersebut dengan berkoordinasi konsultasi dengan pimpinan kita terlebih dahulu. Terima kasih Bu Siska, tanggapan dari saya. Baik, terima kasih Ibu. Berarti kita tetap kita tampung, kita laporkan ke atasan dulu, jangan langsung kita sampaikan kepada yang penerima berita hoak ya Bu ya. Iya, Cukup Bu, terima kasih. terima kasih Bu. Oke, baik. Bu Siska saya tanggapi ya. Sebelum Bu Baik Pak. Siska tutup ya. Iya. Oke. Atau Pak Agus atau yang anggota lain mau menambahkan, silakan. Cukup atau mau menambahkan? Izin Pak, sedikit menambahkan mungkin silakan. Terkait jika kita menemukan berita hoaks yang berpotensi memecah belah, Pak ya. Yang pertama, mungkin saya sendiri sebagai camat, kita harus mencari sumber, memastikan berita tersebut, Pak. Jangan mudah percaya, sampaikan kepada penyampai berita apa yang sebenarnya menjadi masalah atau yang disampaikan tersebut, Pak. Yang kedua, cek fakta, bandingkan dengan sumber lain, Pak. Agar tidak terjadi perpecahan di antara masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan, Pak. Oke. Izin Pak, nambahkan. Ya, silakan. Menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Camat tadi. Karena di OPD kita ada Wasbang, kewasbangsaan ini, dan kita tetap berkolaborasi dengan para agen-agen Intel atau OPD di lintas di kabupaten masing-masing, Pak, supaya pengambilan keputusan terkait berita hoax tidak ada salah menyampaikan. Terima kasih, Pak. Nih orang PPP yang ngomong nih. Menjaga ketentraman dan ketertiban ya, Pak Chandra ya. Ya, Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Chandra, terima kasih juga Pak Agus yang sudah menanggapi, Bu Yuyun, Bu Siska. Saya beri tanggapan dulu Bu Siska ya. Baik, Pak. Oke, yang pertama yang akan saya tanggapi dari isi paparan dari kelompok 3. Nah, saya melihatnya kelompok 3 dia sistematis memaparkannya, ya. Ya, kenapa saya katakan sistematis? Karena di kelompok 3 ini ada, ya, dia dimulai dari pendahuluan, kemudian ada tadi ada masalah, kemudian bagaimana ada tujuan dan sebagainya tadi, kemudian baru dia masuk ke penjelasan, di mana penjelasan itu, ya,
menjawab dari permasalahan yang digulirkan. Kalau tidak salah tadi ada 3 permasalahan ya. Ada 3 permasalahan yang digulirkan oleh kelompok 3 ini sehubungan dengan tugas di bela negara ini ya. Tugas untuk melihat dinamika dari bela negara ini. Nah, jadi seperti yang dikatakan Pak Agus tadi selaku penyaji ya, bahwa di bela negara ini kita menumbuhkan sikap perilaku kita dalam rangka menjaga kedaulatan kita, dalam rangka menjaga kedaulatan ya. Jadi kalau yang tadi kelompok 2 tadi wasbang, wawasan kebangsaan, bagaimana cara kita memandang ya, bagaimana cara kita memandang. Nah, kalau bela negara ini lebih kepada bagaimana sikap kita, perilaku kita sehubungan dengan menjaga kedaulatan negara. Nah, tadi ada disampaikan di bagian-bagian awal di paparan yang disampaikan oleh Pak Agus tadi ya. Oke. Nah, kemudian kaitannya dinamika bela negara ini dalam dunia birokrasi pada tataran pejabat eselon 3 ya. Oke. Nah, di sini Pak Agus mewakili kelompok 3 tadi mengatakan bahwa kalau kita mau melihat bagaimana dinamika dari implementasi bela negara ya, penerapan dari nilai-nilai bela negara dalam pelaksanaan tugas pejabat eselon 3 itu bisa kita lihat dalam kinerja tadi kalau tidak salah ya Pak Agus ya. Benar Pak Agus ya, mohon dikoreksi Pak Agus kalau misalnya salah. Terlihat dalam kinerja. Nah, jadi tercermin dari kinerja. Nah, kinerja apa? Kinerja dari pejabat itu sendiri, pejabat eselon 3 itu sendiri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga untuk menjaga kepercayaan ya. Untuk menjaga kepercayaan. Oke. Nah, bagaimana caranya? Ya ditunjukkan tadi, ya, ditunjukkan dengan disiplin dan profesionalisme, katanya memberikan pelayanan prima, ya. Nah, kemudian ada satu lagi yang menarik di sini, kita menumbuhkan sikap dan perilaku anti korupsi dan integritas. Nah, ya. Jadi kalau kita punya integritas itu, ya, anti korupsi itu muncul karena adanya integritas yang tinggi, ya. Oke, kalau tidak salah saya ada baca nih punya siapa ya, saya lupa yang ditugas agendanya ada yang membahas tentang korupsi ya, anti korupsi. Narkoba atau narkoba? Korupsi Pak, korupsi. Ya, anti korupsi ada ya? Ya, oke ada. Ya, oke. Ada juga yang membahas tentang narkoba kalau nggak salah. Nah, jadi itu yang dilihat. Jadi yang dilihat bagaimana melihat dinamika dari penerapan nilai bela negara ini, kata di kelompok 3 ini tercermin dari kinerja dari pejabat itu sendiri ya, kinerja dari ASN itu sendiri ya. Jadi kita lihat bela negara ini mantap pada saat kinerja ketika misalnya pada saat pemberian pelayanan prima ya. Tadi kan saya kembalikan ke yang kelompok 2 tadi, salah satu peran dan tugas dan peran kita sebagai ASN itu adalah sebagai pelayan publik. Nah, di sini ditegaskan lagi oleh kelompok 3 ini bahwa ya dalam memberikan pelayanan publik kita harus memberikan pelayanan yang prima. Indikatornya itu adanya kepuasan dari masyarakat. Oke, indikatornya adalah kepuasan dari memberikan pelayanan cepat, transparan, itu sebenarnya termasuk aksi nyata. Kalau kita lihat kelompok 2 itu ada aksinya, kelompok 3 ini sebenarnya ini mencerminkan aksi nyata ya. Ketika kita memberikan pelayanan cepat, transparan, kemudian kita memberikan kepuasan kepada masyarakat tanpa kita hubungkan dengan yang tadi yang di agenda kedua yang Pak Preki tadi, tanpa membeda-bedakan. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa kita memiliki nilai bela negara yang tinggi dalam diri kita. Ya, kemarin saya katakan juga bahwa nilai bela negara itu ada 5. Ada ya, ada 5: cinta tanah air, yakin kepada Pancasila sebagai dasar negara, gitu ya. Oke, kemudian sadar berbangsa dan bernegara, rela korban, dan yang terakhir memiliki kesiapsiagaan bela negara, ya, memiliki kesiapsiagaan bela negara. Nah, gitu. Jadi cinta tanah air diwujudkan dengan kinerja ASN itu dalam memberikan pelayanan prima. Nah, gitu ya. Oke, termasuk juga anti korupsi katanya tadi, dan juga ada pemanfaat teknologi. Tadi saya yang sempat ingat tadi ada yang seperti itu, ya. Oke, jadi ya pada prinsipnya kita selaku pejabat administrator ini terus kita menguatkan nilai-nilai bela negara kita dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai seorang pejabat administrator. Oke, saya kembalikan ke moderator. Silakan Bu Santi. Bu Siska. Silakan Bu Siska.
Demikian presentasi Terpatri dari kayaknya Pak ya nama saya. kelompok 3. Mhm. Terima kasih atas perhatian dan pertanyaan dan tanggapan dari rekan-rekan semua. Selamat sore. Izin pantun sebentar boleh nggak Pak? Boleh, silakan. Pergi ke pasar beli pita. Cakep. Cakep. Pulang cepat naik sepeda. Cakep. Cukup sekian dari kita. Semoga Cakep. bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Oke. Mari sama-sama kita kasih tepuk salut. Tepuk salut. 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 Oke. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memaparkan tugas kelompok pada hari ini, tugas asinkronus kemarin, hari ke-11. Pada hari ini, kemudian mohon maaf kalau tidak kita tidak bisa memaparkan tugas individu karena keterbatasan keterbatasan waktu juga yang memisahkan kita. Oke. Dan untuk pembelajaran hari ini saya tutup dengan resume atau semacam kesimpulan lah, atau semacam anggap saja ini semacam petuah lah gitu ya, sehubungan dengan penerapan dari nilai penerapan dari agenda 1 ini ya kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Oke. Kok bagikan salah ya. Oke. Thank you saja dia nih, menyuruh kita pergi dia ya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, jadi kepemimpinan yang Pancasila itu kepemimpinan yang dilandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan diharapkan akan menjadikan landasan yang kokoh landasan yang kuat bagi Bapak Ibu selaku pejabat administrator, pejabat dalam tataran eselon 3 dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya baik dalam menghadapi berbagai tantangan maupun dinamika perubahan. Nah, tantangan-tantangan ini itu bisa jadi semacam isu-isu global Kembali ke pertanyaan tadi Bu Titin tentang isu-isu tadi. Nah, itu bisa menjadi tantangan jadi kita sebagai pejabat administrator tentu saja dihadapkan kepada berbagai tantangan dan dinamika perubahan Oleh karena itu kita kembalikan tadi yang disarankan tadi dari kelompok 1 Pak Chandra CS tadi, Pak Chandra tadi mengatakan bahwa untuk menghadapi dinamika perubahan ini kita tumbuhkan jiwa kepemimpinan adaptif. Bagaimana kita beradaptasi dengan perubahan. Artinya kita tidak menolak. Perubahan kita terima dan perubahan itu menjadikan kita, mempermudah kita dalam memberikan pelayanan dalam pelaksanaan tugas sebagai selaku pejabat administrator. Di mana dalam pelaksanaan tugasnya itu dijiwai dari kepemimpinan, jiwa kepemimpinan Pancasila dengan didasari konsep bela negara, konsep wawasan kebangsaan dan penerapan dari nilai-nilai bela negara. Oke Bapak Ibu, itu kesimpulan kita, resume pembelajaran kita selama 2 hari ini untuk agenda 1 Oke, saya rasa cukup Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan, ada tanggapan atau tanggapan silakan. Kalau bertanya kaitan dengan tugas besok boleh Pak? Tugas hari boleh. ini. Tugas hari ini Bu Titin boleh. Tugas hari ini Pak. Gimana Bu Titin? Yang video itu Pak durasinya paling lama 5 menit ya Pak? Antara 3 sampai 5 menit. 3 sampai 5 menit. Boleh nggak waktunya Pak? Jangan malam ini, besok diundur begitu Pak. Gimana kawan-kawan? Kesepakatan. Soalnya Pak sekarang udah sore Pak. Udah sore. Gitu. Oke, kalau begitu gini aja. Saya buka gemboknya aja. Saja. Iya. Sampai besok pagi lah Pak gitu ya. Oke, saya lupa nanti ya. Oke. Tapi tolong satu lagi pesan saya, kalau Bapak Ibu masukkan di Instagram atau di TikTok, tolong di tag juga UPT Diklat ya. UPT Diklat ya? UPT Diklat Lubuk Linggau kalau nggak salah namanya. Diklat Lubuk Linggau ya? Ya, di mention atau di tag juga itu ya.
supaya nanti terbaca juga oleh UPT Diklat, karena yang tadi seperti katakan Pak Manajer tadi, kita dipantau kan. Ya, jadi ya karena Nanti salah satu ya ada saran juga dari LAN bahwa salah satu indikator kita ini masyarakat itu dari adanya kayak semacam publikasi di media sosial gitu. Ya, yang seperti yang dikatakan Pak Chandra Daro CS tadi, adaptif kita, ya. Umur boleh tua, jiwa tetap muda. Iya. Ya. Oke. Iya. Mantap. Iya, gitu ya. Iya, Oke, Pak. berjiwa muda ya Pak. Kayak Pak Alam Sahril tuh muda kayaknya masih 17. Enggak, Pak Lalita. Semangatnya, Lalita semangat, ya semangat. betul ya, bukan Semangatnya seperti 17. Bukan jelita ya, Pak, Lalita. Lalita malah dia lolos 50 tahun. Ya. Rambut boleh putih ya Pak Alamsah, tapi face-nya tetap 17 ya. Wah, terima kasih. Seperti Jadi tolong nanti Bapak Ibu ya, kalau UPT Diklat Di-tag. sudah ada Instagramnya, juga ada TikToknya. Iya. Nah, kalau Nanti Bapak jam Ibu berapa tadi besok upload pagi? di Instagram atau di TikTok, namanya UPT Diklat Lubuk Linggau, nggak salah. Nah, nanti di browsing aja cari, Bapak Ibu tag kan juga di situ, supaya nanti bisa di repost atau bisa terbaca di admin daripada Instagram ataupun ya. Bapak Ibu ada akun TikTok kan? Ada IG ya. ada Pak, IG Pak. Oh, IG Bu Titinnya. Oke. Kalau Pak Alamsah itu IG-nya sama dengan namanya yang sekarang? IG saya Ariel Pegagan. Ya, Ariel makanya kan mau di... Kalau yang Ariel Pegagan itu Pak Alamsah ya? Betul Bu Santi. Ariel Oh, ya. itu singkatan Alam Sahril Bu Santi. Oke, itu udah saya tag, itu saya tolong Oh iya, ya. Nanti saya diterima repost. ya Pak. Ya, nanti saya repost. Di Ya, Facebook, IG dan apa itu ya? Instagram ya? TikTok. Ya, Instagram. Ariel itu singkatan, Alam Sahril, Pegagan itu suku. Saya dari suku Pegagan Ogan Ilir, Bu. Ogan ya Pak ya? Ogan Ilir. Kalau Ogan dulu kan suku Ogan ya, kalau kami suku Pegagan. OI ya Pak? Betul, Ibu. Indralaya dan sekitarnya, Bu. Iya, sama-sama almarhum suami saya dari sana itu. Oh, dari OI juga, Bu ya? Iya. Oke Bapak Ibu, saya rasa cukup pertemuan kita. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga buat Pak Rahman selaku manajer kelas yang sudah stay ya membersamai kita. Ya, Pak, siap. Menunggui kita. Jadi Pak Rahman ini CCTV-nya kelompok 1 ya. Iya, sudah kita. Insya Allah nanti kita ketemu lagi Bapak Ibu. Kita ketemu lagi di agenda keempat di hari ke-20 enggak salah. 19 atau hari ke-20. Nanti saya akan membersamai lagi Bapak Ibu di agenda keempat untuk keseluruhan angkatan. Tadi tidak lagi per kelompok. Jadi Bapak Ibu nanti akan digabung di angkatan 1. Ya. Demikian pembelajaran saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekeliruan. Pembelajaran sinkronus kedua pada hari ini untuk agenda 1 saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, sampai jumpa. Seminggu lagi kita ketemu ya. Bye-bye. Izin saya live duluan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama Ibu. Oke, selamat sore Bapak Ibu. Sebelum kita meninggalkan Zoom meeting kita, kita absensi terlebih dahulu Bu ya. Pak. Di Absen more, dulu ya. Pak. Nah, itu ya. Nah, itu linknya daftar hadir absen ya. Atau aku langsung kirim ke grup ini ya, kelompok 1 ya. Boleh. Rahman di grup aja Pak Rahman. Ya, tapi aku nih yang mana Pak? Salah caknya aku masuk dah. Bener Pak? Ini ya. Mana sih more terus? Yang kelompok 1 nih isinya baru 7 Pak. Gimana caranya more? Bukan more. Apa? Di chat itu di chat itu di chat itu kan ada linknya. Ketik chat, nanti udah keluar link daftar hadir peserta. Nah, klik di linknya itu. Oke, benar. Boleh absensi, boleh lewat HP, boleh lewat laptop. Pokoknya yang nyambung sama email pendaftaran nih Bapak. Itu sudah saya juga lampirkan IG UPT Diklat kalau tugas Pak Alam Syahril tadi untuk di-tag. Ya. Ini. Pak Wo, sekalian kita foto untuk tugas kelompok itu sebelum lip galo-galo. Kita foto sama-sama di sini dulu. Agak ganti baju, udah sempat foto. Itu benar, Pak. Kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Waalaikumsalam Pak Chandra. Izin pengamat kelas, seperti yang saya sampaikan kemarin mungkin bisa dieksekusi pada sore hari ini supaya tidak ada ganjalan-ganjalan.
Mohon petunjuk dan arahannya. Ditampain terus caknya tuh inai di tangannya Pak pengamat nih. Tanda Pak saya Pengamat. baru menikah. Oke, Karena siap. karena yang saya chat di grup itu bukan saya memaksakan diri untuk jadi ketua. Chat itu teruntuk saya untuk dipilih ketua itu berdasarkan nomor urut panggilan PKH. Karena saya urutan terakhir, maka saya dengan segala kerendahan hati kiranya mengundurkan diri gitu atau voting. Terima kasih. Gak apa-apa lah Pak Chandra aja, udah pas itu Kami keren setuju tadi. Pak, angkat tangan Pak, setuju. Pak Chandra. Pak Chandra Jadi sudah ketua. penyampaiannya sekali. bagus, cara micro teachingnya Rahmat bagus. ketawa-ketawa tuh. Nah, Pak Chandra, saya buka voting Pak Chandra ya. Ya. Jadi Ibu Bapak kemarin tuh Pak Chandra ada chat saya bahwa untuk pemilihan ketua kelompok 1 ingin di voting. Jadi Anak izin lomba Bapak Ibu 17. dari kesepakatan Ibu Bapak kiranya siapa yang bisa menjadi ketua kelompok 1? Chandra. Pak Ya, Chandra. tetap Pak Chandra, Pak Pak Chandra, Chandra. Pak Chandra. Ya, Pak Chandra atau Pak Chandra? Kayaknya tetap Pak Chandra Izin, deh. Pak. Kalau Yang Pak bisa Chandra yang coba bukan kita tunjuk sinergik. tangan ayo.